Indonesia. Saat ini Sobat Kreatif Pro 2 ya. Kita di Pro 2 Nampang memberikan inspirasi buat generasi muda Indonesia, buat anak-anak Jambi, buat kalian di sore hari ini. Sobat Kreatif Pro 2 di sini di Pro 2 Jambi sudah hadir Sobat Kreatif, punya inspirasi sangat luar biasa. Dia pengrajin dan juga punya inovasi kria serat alami, bayangin loh, keren banget kan. Dan di sini sudah hadir Sobat Kreatif, namanya adalah Kak Deni Moroyati atau dipanggil akrab The Moroy. Selamat sore, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Arta, halo semua Sahabat kreatif. Sobat kreatif. Iya, karena kalau Pro 2 namanya sahabat kreatif sapaannya. Ya? Iya. Oke. Kak The Moroy, ini aslinya asli mana nih kak? Aslinya sosok Aslinya lahir dan besar di Jambi. besar di Jambi. Orang tua Jawa. Orang tua, mama bapak orang Jawa juga. Berarti di sini di Jambi ini dari lahir atau sudah besarnya di Jambi? Lahir di Jambi. Lahir di Sekolah Jambi. semua di Jambi. Lahir sama besarnya di Jambi. Berarti asli banget ya? Orang Jambi. Orang Jambi. Oh, Wong Kito. Orang Kito. Kalau Wong Kito Palembang ya. Kak, bisa cerita dikit nih, gimana sih sosok dari seorang The Moroy? Tunggu lu, sebelumnya aku nanya, kok dipanggil The Moroy? Kan namanya Deni Moroyati, apa disingkat lagi nih? Ini itu nama Singkatan D kecil, koma di atas Moroy. Jadi itu ada cerita kan dipanggil nama The Moroy? iya, karena ngotak-ngatik apa ya gitu, pengen waktu itu bikin brand kan. Kayaknya karena cinta banget nih sama namanya. Kak The Moroy, bisa cerita sedikit nih, gimana sih sosok seorang The Moroy ini? Ibaratnya kita bernostalgia. Masa dulu ya, masa zaman old. Justru kalau flashback ke masa lalu banyak yang kaget. Kenapa? Teman-teman banyak yang kaget. Kok bisa ya Dan ke dunia seni gitu? Karena dulu saya tomboy, saya atlet. Atlet apa kak? Dulu atlet sprinter. Oh, berapa lama tuh? Di Jambi sampai dari kelas 5 SD. Dari berapa tahun tuh kira-kira? Sampai prestasi-prestasinya masih sampai sebatas SMA. SMA. Tapi lumayan lah, dari SD sampai SMA udah luar biasa ya. Berapa tahun? Kelas 5 SD itu juga seni SD, mewakili kota Jambi, juara lah. Terus sampai SMP terus juara, kayaknya medali emasnya banyak dulu kan. Tabungannya banyak juga ya. Seni saya mungkin mengalir dari keluarga. Seni dari keluarga. Karena ibu saya, orang tua saya, keluarga saya itu semuanya suka seni dan mereka rata-rata banyak melakukan hal-hal yang berbau seni. Kalau ibu saya termasuk orang yang kreatif, makanya saya pernah nulis di media sosial saya bahwa apa yang saya jadi agak terharu. Nggak apa-apa. Mengingat, jadi teringat ibu. Apa yang ada di diri saya itu seperti tumpah dari ibu saya. Lama-lama kok saya mengalir begitu aja, darah seni saya semakin kuat gitu. Bahkan saya sampai ngambil kelas yang jauh-jauh sampai di Jakarta dan berbayar buat kelas ini, kelas itu, kelas ini, kelas itu untuk memperdalam teknik seni saya gitu. Baik dari saya mendalami teknik merangkai bunga, craft, yang awalnya memang saya belum nyemplung ke kerajinannya serat alam. Saya awalnya itu belajar craft, tapi lama-lama karena saya mengaplikasikannya pertama kali ke situ, ke serat alam, dasarnya memang sudah suka dengan yang etnik. Akhirnya kenapa aku nggak tekunin ini terus aja akhirnya makin kesini kenapa saya nggak coba gali. Ternyata setelah saya amati yang ini potensinya banyak banget. Sampai nih bela-belain bayar duit ibaratnya. Kursus itu kenapa? Something? Saya sendiri nggak tahu mbak, hanya ngikutin hati aja bahwa mungkin itu tadi yang kata orang darah itu lebih kental dari air ya. Karena yang mengalir dari jiwa seni dari orang tua itu dasarnya mungkin sudah ada di saya. Jadi mengalir begitu aja, saya juga nggak ngerti kok akhirnya semakin kuat keinginan untuk belajar seni dan terus kayaknya nggak bisa pindah lagi ke lain hati gitu. Kesenian itu ya, selama ini memang dari dulu pada orang tua udah ngomongin kesini aja, tapi kita tetap bertahan dengan keinginan kita gitu loh. Ya, itu mungkin jadi pembelajaran juga lah ya buat saya sering cerita sama teman-teman, pembelajaran juga mungkin
ada baiknya memang kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua, karena ternyata orang tua tuh tahu apa yang ada di diri kita semuanya kan. Nah, untuk meninggalkan itu sebenarnya saya kan vakum lama di olahraga, saya sudah lama saya tinggalkan. Lama banget ya. Saya tinggalkan udah lama banget. Karena udah biasa dengan kegiatan jadi ya. Iya, sejak di universitas saya memang juga udah mulai berkecimpung di dunia seni, bergabung dengan macam-macam seni di. Waktu kuliah ngambil jurusan apa kak? Saya pendidikan. Pendidikan, guru. Harusnya Hobi kakak, hobi apa? Hobi seorang Demoroy, Kak Denny ini. Seni itulah hobi saya. Yang akhirnya saya jadikan seni hobi, saya jadikan bisnis gitu. Nah jadi makanya nikmat banget kerjanya kan. Iya. Nikmat banget dan Agak dekat, dekat. Oh ya. Hobi dijadikan bisnis, kerjanya tuh nikmat, enjoy, asik, tidak pernah bosen. Oke. Nah, Awalnya mungkin dari hobi belajar seni, kemudian saya mulai tahun 2015 itu saya udah mulai bermain dengan kerajinan anyaman, tapi bukan punya Jambi. bukan punya Jambi. Bukan punya Jambi. Dan tahun itu saya tidak tahu kalau di Jambi itu nyari di mana sih gitu kan. Akhirnya berkembang, saya pikir nggak mungkin di daerah, setiap daerah pasti ada gitu kan. Terus berproses akhirnya banyak teman-teman dekat yang menyarankan untuk coba dong gali potensi lokal dengan kebiasaan yang kamu punya gitu kan. Mulailah saya berpikir iya, tadinya saya abaikan aja gitu kan, karena bebannya saya takut nanti beban dan saya tidak bisa mewujudkan, takut mengecewakan teman-teman. Tapi akhirnya gila aja, masa aku nggak bisa sih begini. Mulailah fokus gitu kan, fokus mencari bagaimana caranya, apa sih harus aku lakukan. Mulai timbul ide-ide, oh gini, kemudian saya mulai nyemplung ke muatan lokal, dan tentunya saya tidak sendiri Mbak Arta. Banyak pihak yang sudah membantu saya untuk menemukan itu. Iya. Bermitra dengan pemerintah pastinya kan, Perindah Provinsi, Kota, Koperasi Provinsi dan Kota, dan banyak lagi pihak-pihak lain yang terkait Dari untuk menemukan itu gitu. Untuk menemukan kemana sih saya harus bisa menemukan yang anyaman Jambi gitu kan. Iya. Kemudian akhirnya ketemu saya, mulailah saya mengkreasi. Ternyata terlihat beda. Awalnya ternyata beda gitu kan. Kreasi saya agak terlihat gitu kan. Alhamdulillah ternyata saya berarti kalau terlihat beda berarti dia agak sedikit menonjol dari yang lain. Iya. Berarti lebih berkualitas lah ya kelasnya. Tentunya bukan saya sendiri Mbak Arta, pastinya juga banyak. Tetap rendah hati. Saya termasuk yang terlihat, artinya itu kan bukan cuma satu saya, tapi banyak yang lain juga. Bersyukur saya termasuk yang terlihat. Kemudian dari situ setelah saya mengkreasi tas anyaman itu dikreasi yang bukan buatan saya, tentunya buatan pengrajin. Akhirnya saya termotivasi untuk belajar bagaimana sih cara menganyam. Harus belajar ya, kemana gitu kan. Belajar di Jambi, dan saya belajar lagi keluar Jambi gitu. Belajar lagi keluar daerah. Dengan tetap tadi nabung dulu Mbak Arta, nabung, berangkat, belajar di sana, mendalami teknik. Nah jadi sekarang itu saya judulnya mengkreasi, masih fokus di tas anyaman, menginovasi desain juga. Jadi menginovasi desain itu saya banyak melihat mungkin ya untuk apa sih kira-kira yang diminati oleh orang-orang gitu. Artinya kalau begitu kan kita rajin melihat apa sih yang diminati. Kemudian saya coba kerjasama dengan si pembuat, bisa nggak bikin begini gitu kan. Bisa ternyata. Nah disitulah saya kreasi lagi. Nah setelah inovasi desain, saya tertantang lagi untuk belajar. Jadi sekarang saat ini saya sedang proses Mbak Arta, dari hanya mengkreasi, menginovasi desain, kami juga sedang proses membuat sendiri anyaman itu dengan teknik yang kami bisa.
Kenapa saya bilang kami? Karena saya tidak bekerja sendiri. Iya, berarti ada tim-tim yang lain yang mensupport kakak. Ya, ada beberapa sahabat-sahabat baik yang ikut membantu saya dalam mengolah itu. Mungkin namanya proses ya. Proses itu saya belum bisa. Oh ini loh hasilnya loh. Why? Karena kita maksimalkan dulu hasilnya. Setelah jadi mungkin baru kita akan kasih lihat. Jadi proses, saya menyebutnya ini saya masih belajar membuat anyaman. Begitulah Mbak Ra ceritanya. Jadi sampai saat ini saya selalu bilang bahwa kami belum apa-apa kok, gitu. Masih jauh banget. Ini dapatkan untuk jati diri kakak sebagai seni di pengrajin ini? Kalau di anyamannya nol banget. Nol. Berarti yang sudah belajar? Yang sudah saya belajar itu dari seni-seni craft. Jadi berawal dari craft itu saya jadi memperkaya skillnya dulu, memperkaya skill crafter saya. Setelah dari crafter saya berkembang ke anyaman. Nah jadi di anyaman itu ketika saya mulai bermain di anyaman, saya sudah mengantongi banyak skill craft saya. Masih tetap sih. Kalau craft itu saya sering menerima siswa di rumah belajar dari anak sekolah dasar sampai ibu-ibu. Cuman memang saya belum terlalu bisa expose karena saya butuh beberapa orang yang harus saya didik untuk sebagai dia juga menguasai materi. Ibaratnya mengganti kakak, soalnya kakak ditugaskan. Ya, karena kan kalau ngajar craft itu Mbak, paling tidak saya butuh 1-2 asisten yang bisa membantu saya. Dan kami sering mengajar, kalau craft sering mengajar. Ada Kak tantangannya sebagai pengrajin. Jambi itu sebenarnya kaya sekali alamnya Mbak Arta. Iya. Yang saya pelajari, yang saya lihat gitu kan. Karena saya suka mainnya tuh lebih suka ke desa-desa, ngebolang ke semak belukar istilahnya tuh. Kemana aja udah? Kalau di Jambi udah kemana aja? Sudah ibaratnya udah belusukannya? Belusukan ke hutan-hutan. Daripada ke mall, saya lebih suka ke tempat-tempat begitu. Kenapa? Lebih nggak tahu ya, jiwa aja suka, emang dasarnya soalnya udah di sana ya, berarti di alam dari dulunya emang suka main ke alam karena zaman waktu kuliah kan saya memang aktif di pecinta alam. Oke, mapalah ya. Ya, jadi saya ngelihat itu di Jambi setelah saya nyemplung ke kerajinan anyaman, ternyata bahan baku banyak banget gitu. Cuman memang belum tersentuh dan butuh skill tertentu untuk bisa menjadikan itu lebih indah gitu. Satu itu, kedua setelah banyak pelaku di Jambi banyak, tapi tantangannya kita harus melihat keluar. Keluar Jambi yang memang penghasil kerajinan anyaman yang sudah luar biasa, Jawa, Jogja, Lombok gitu kan, Jawa Barat, keren mereka luar biasa. Jadi tantangannya saya bilang nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Nah, untuk saat sekarang mereka bersaing pertama dari kualitas dan harga. Kualitas mereka lebih bagus, harga mereka lebih murah. Sementara di Jambi itu semua naik ya, tinggi harganya. Tenaga kerja salah satunya. Salah satunya. Akibatnya kita harus setelah jadi hasil kita terpaksa menjualnya lebih mahal dari produk yang luar Jambi. Tantangan yang kita harus lakukan adalah kita betul-betul kental ngangkat muatan lokal Jambinya. Jadi ketika produk kita jadi disandingkan dengan produk yang ada dari luar sana, itu orang langsung lihat Jambi ini ya ternyata gitu. Oke, mungkin kualitas kita masih berproses menjadi lebih baik. Pastinya kita akan selalu menjadi lebih baik kan. Tapi ketika disandingkan, itu Jambi punya nilai tersendiri yang tidak kalah dengan produk luar. Dan itu sudah terbukti, perajin-perajin Jambi yang tidak hanya saya sendiri ya Mbak ya, banyak yang lain juga itu sudah melakukan, dan ketika disandingkan di sana ternyata peminatnya lumayan banyak gitu. Yang jatuh cinta di luar sana, di event-event besar di Jakarta, yang jatuh cinta dengan produk-produk Jambi itu luar biasa. Tadi sampai ke UMKM yang ada di Indonesia ini benar-benar bangkit maju, apalagi tengah pandemi COVID-19 ini kan, harus tetap kreatif. Nah, inovasinya sendiri kan, inovasi transformasi karya serat alami ini apa aja yang kasih kan punya sesuatu yang spesial banget inovasinya. Kita harus berani bikin yang beda. Harus berani bikin yang beda, kualitas lebih baik,
Kemudian promosi lebih baik, artinya saya selalu manfaatkan media sosial dengan promosi yang ya ala-ala saya lah ya Mbak. Tapi pastinya di situ apa yang saya sampaikan di situ penuh percaya diri bahwa produk kita tuh baik. Oke, nah untuk kakak sendiri nih, anyaman yang sudah kakak buat apa saja? Ini kan banyak banget inovasi kriya serat alami juga sebagai pengrajin. Berarti saya masih fokus ke tas Mbak, fashion, masih Fashion? berhubungan dengan fashion. Kenapa Menurut kalau- saya kalau tas itu nggak ada matinya, nggak ada matinya. Meskipun memang kami berusaha beranjak ke produk lain ya, tapi kalau tas menurut saya tidak ada matinya karena perempuan, wanita itu selalu ingin tampil menarik. termasuk Ya, kakak masih- misalkan untuk kondangan ya, Iya, kondangan dengan arisan lah. iya, kondangan dengan pakaian resmi pasti tasnya akan beda dengan ketika dia mau casual dengan celana jeans dan sepatu teplek, pasti beda tasnya kan. Artinya berarti kita harus bisa bikin dua produk yang berbeda. Saya bekerja ada yang bantu Mbak Arta. Iya. Tapi bagaimanapun tetap saya menjaga customer kan untuk membuat itu selalu terbaik gitu, terbaik yang saya bisa. Semuanya masih berproses dari yang kecil optimis akan menjadi besar. Dan saya setelah saya jalani bersama, tidak hanya sendiri, saya merasakan oh ternyata saya bisa membantu orang lain yang dia bekerjanya hanya sambilan, bekerjanya dibawa pulang ke rumah, tidak dikerjakan di rumah saya, berbagi rezeki kan ternyata gitu loh. Dan dari situ saya berpikir oh ini nggak boleh cuman sampai sini. Pengaruh. Iya. Nah gimana nih kak? Kiatnya buat mereka? Baik. Kalau kiatnya sih buat teman-teman siapapun ya. Iya buat anak muda juga Ya, terutama nih. siapapun dan dimanapun, baik anak muda maupun ibu rumah tangga, karena saya juga ibu rumah tangga. Prinsipnya pertama kemauan dan tekad yang kuat. Kemudian jangan pernah berhenti belajar. Belajar terus sampai sekarang saya pun tetap masih belajar. Jangan pernah cepat puas dengan karya yang sudah kita hasilkan, karena karya yang sudah kita hasilkan seperti saya yang sudah saya hasilkan, mungkin orang-orang bilang bagus, tasnya nyaman dipakai gitu kan, tapi saya sendiri masih belum puas. Tetap saya akan perbaiki lagi, tingkatkan lagi. Mengembangkan diri dalam semua aspek baik aspek skill maupun dalam hal yang lain-lain seperti soal marketing, pengetahuan soal apa ya, personal branding, product branding, copywriting yang seperti itu dipahami karena sangat berpengaruh ketika kita memposting sesuatu di media sosial dengan narasi yang baik, maka respon pun akan baik. Selebihnya tentunya kerja keras dan doa. Saya rasa ya. Oke. Buat anak muda jangan sia-siakan kesempatan masih banyak banget. Satu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, bulan, ke tahun itu jangan diabaikan karena waktu terus berjalan. Kalian rugi jika kalian abaikan. Dan yang terakhir tadi jangan lupa lampaui dirimu, tetap semangat. Thank you Kak Deni, thank you buat sore hari ini ya kakak ya. Udah jadi inspirasi buat generasi muda Indonesia. Tetap semangat, kita doain sukses ya Kak Deni ya. Amin, untuk amin. impiannya. Juga buat sahabat kreatif.